Shalom dan salam sejahtera buat saudara semua. Kali ini saya akan menanggapi satu video diskusi Bang Zuma dan Bang Arka juga Pak Saifuddin Ibrahim. Dalam video itu Bang Zuma ngotot meminta nubuatan tentang Kristen di dalam perjanjian lama. Ketika disodorkan oleh Bang Arka, Kejadian 3 ayat 15 ditolak, bahkan terkesan diejek oleh Bang Zuma. Kemudian ketika ditanya balik tentang nubuatan Islam, adakah nubuat Islam di dalam perjanjian lama? Bang Zuma dengan percaya diri menyatakan, oh ada. Lihat, Yeremia pasal 29 ayat 11. Apa katanya di sana? Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kemudian Bang Zuma bertanya, rancangan damai sejahtera bahasa Ibraninya apa? Dijawab sama Bang Arka, Shalom. Ya benar. Terus bahasa Arabnya apa? Ini untuk menggiring pemahaman bahwa kata Shalom ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi salam karena memiliki arti kata yang sama. Memiliki akar kata yang sama, sin, lam, dan mem. Dengan demikian itu dianggap Bang Zuma sebagai nubuatan tentang Islam. Kita senyum aja sih. Ya, ada dua hal yang saya mau tanggapi di sini. Yang pertama bahwa ayat ini dikutip terlalu jauh dari konteksnya, keluar konteks, bukan keluarnya dekat, jauh sekali. Kenapa? Karena ayat 10 dari Yeremia pasal 29, satu ayat saja dari ayat yang dikutip tadi ayat 11, ayat 10-nya bicara tentang 70 tahun pembuangan di Babel. Tuhan sedang bicara kepada bangsa Israel lewat Nabi Yeremia. Ketika genap waktunya 70 tahun bagi Babel, maka Tuhan akan mengembalikan umat Israel kembali ke tanah mereka, dari tanah di mana mereka dibuang. Mereka di Yerusalem, kemudian karena pemberontakan dibuang ke Babel, dan itu sudah digenapi 70 tahun kemudian di zaman Esra dan juga zaman Nehemia. Dicatat di dalam kitab Perjanjian Lama. Lalu adakah Islam yang muncul tahun 600 Masehi itu berjarak 70 tahun? Ini matematiknya gimana? Matematiknya gimana 70 tahun kemudian tiba-tiba dinubuatkan sebagai kemunculan Islam? Itu hal pertama. Yang kedua, kalau mengikuti cocokmologi dari Bang Zuma, ketika ada akar kata di situ sim, lam, dan mem kemudian diartikan sebagai nubuatan kemunculan Islam, kalau begitu ada banyak sekali ayat yang merujuk kepada kekristenan. Karena ada banyak nubuatan di dalam perjanjian lama tentang Mesias. Mesias itu bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya apa? Kristus. Lalu kata Kristen diambil dari mana? Kristen itu adalah pemberian nama, sesungguhnya bukan dari orang beriman, bukan dari orang Kristen sendiri yang menamakan dirinya. Tetapi orang-orang lain yang menyebut orang Kristen dalam arti itu adalah pengikut Kristus. Berarti orang Kristen itu pengikut Mesias. Dengan demikian ketika ada nubuatan tentang Mesias, jelas ini sudah merujuk kepada nubuatan tentang Kristen, pengikut Mesias tadi. Karena semua nabi punya pengikut, orang-orang yang percaya, orang-orang yang ikut. Ada Nabi Nuh dengan keluarganya berapa orang saja yang ikut. Nabi Musa, umatnya bangsa Israel. Nabi-nabi yang lain di dalam perjanjian lama. Sama halnya ketika Mesias datang, dia punya pengikut. Siapa pengikutnya? Kristen, bukankah itu juga dikonfirmasi kebenarannya di dalam Al-Quran? Ya, dengan demikian dapat disimpulkan ada banyak sekali nubuatan tentang Kristen di dalam perjanjian lama. Tentang Islam bagaimana? Silahkan dijawab sama teman-teman Islam kita. Ya, mungkin demikian. God bless you.